Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum korosi yang dilakukan selama 7 hari. Korosi merupakan proses perubahan logam menjadi senyawa, terutama terjadi dalam lingkungan yang mengandung air atau peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh gas oksigen di udara. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Ada definisi lain yang mengatakan bahwa korosi adalah kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Contohnya biji mineral logam besi. Di alam bebas ada dalam bentuk senyawa besi oksida atau besi sulfida. Setelah diekstrasi dan diolah, akan dihasilkan besi yang digunakan untuk pembuatan baja atau baja paduan. Selama pemakaian, baja tersebut akan bereaksi dengan lingkungan yang menyebabkan korosi. Tujuan praktikum ini yaitu mengetahui proses perkaratan pada paku dengan beberapa perlakuan, mengetahui perbedaan paku berdasarkan larutan yang berbeda, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan secara nyata. Alat dan bahan. Alat 1 kamera, 2 gunting, 3 alat tulis. Bahan 1 aqua gelas 4 buah, 2 paku kecil 4 buah, 3 cuka, 4 air, 5 larutan garam, 6 plastik, 7 karet. Cara kerjanya, siapkan alat dan bahannya. Ambil 4 buah gelas aqua lalu bersihkan. Beri nama untuk setiap aqua gelas sesuai dengan nama larutan. Setelah masing-masing aqua sudah diberi nama, masukkan paku ke dalam gelas 1. Masukkan paku ke dalam gelas 2 dan tuang air. Masukkan paku ke dalam gelas 3 lalu tuangkan cuka ke dalam gelas 3. Masukkan paku ke dalam gelas 4 lalu tuangkan larutan garam. Letakkan aqua gelas tersebut. Lalu amatilah 7 hari perubahan paku tersebut. Kemudian didokumentasikan untuk mengamati perubahan pada paku hari demi hari. Dari hasil pengamatan, paku yang tertutup hari ke-1 sampai hari ke-7 tidak berkarat. Yang kedua, air dengan posisi terbuka, hari ke-1 dan ke-2 tidak berkarat, hari ke-3 sampai ke-5 sedikit berkarat, dan hari ke-6 dan ke-7 berkarat. Lalu yang ketiga, cuka tambah air dan posisi terbuka. Hari ke-1, 2, 3 tidak berkarat, hari ke-4 dan ke-5 sedikit berkarat, dan hari ke-7 berkarat. Yang keempat, larutan garam dengan posisi terbuka. Hari ke-1 tidak berkarat, hari ke-2 sampai ke-6 sedikit berkarat, dan hari ke-7 berkarat. Kesimpulannya, dari hasil praktikum tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa paku yang tidak mengalami korosi terjadi pada paku 1 atau paku tertutup tanpa air. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada kontak langsung antara oksigen dan air, serta plastik merupakan pencegahan agar tidak terjadi korosi. Kemudian, dari praktik tersebut dibenarkan bahwa salah satu faktor korosi adanya kontak antara udara dan air. Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi, sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat. Yang tertutup tidak berkarat. Berisikan air bagian tengah sampai bawah paku berkarat dan air mulai menguning.
Yang berisikan cuka tidak berkarat dan ada gelembung air, dan yang berisikan garam sedikit berkarat dan air menguning. Bagian yang tertutup sedikit berkarat pada bagian ujung paku. Yang berisikan cuka tidak berkarat dan ada gelembung air. Yang berisikan garam bertambah karat dan air menguning. Yang berisikan air bertambah karat dan air juga menguning. Paku tertutup tidak bertambah karat, tetap bagian ujung yang berkarat. Yang berisikan cuka tidak berkarat, semakin menghitam dan ada gelembung air. Yang berisikan garam, karatnya berkurang, ada endapan karat dan paku menghitam. Yang berisikan air, karatnya bertambah lagi dan ada endapan karat.